Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah minggu lalu kita libur sekali. Dan libur itu kan kalau bagi mahasiswa biasanya menyenangkan. Nggak enak kalau kuliah kok aktif-aktif terus, kuliah kok rajin terus dosennya, itu kan sekali-sekali harus ada off-nya, ada liburnya. Maka minggu lalu kita libur dan alhamdulillah luar biasa, yang meliburkan ternyata bukan saya, tapi dipaksa oleh Allah harus libur. Ya, jadi minggu lalu agak tidak enak badan. Malam ini pun sebenarnya masih, kalau HP chestnya masih 50%. Jadi nanti mungkin ngajinya juga enggak senengku kalau sudah merasa wis capek, sudahlah 10 menit ya 10 menit, 15 menit ya 15 menit. Wong ya ndak ada ayatnya yang mewajibkan ngaji harus 2 jam full tit, kan ndak ada. Dimulai tit juga ndak ada, jadi dinikmati aja sesantainya. Jadi minggu lalu terpaksa, dan alhamdulillah dengan libur itu kan mungkin lebih fresh. Saya juga lebih fresh. Biasanya setelah ada sakit itu ada sehat, ada hikmah di balik itu. Jadi yang pertama itu, saya ingat salah seorang guru saya satu ketika tanya pada saya, menurutmu mana yang lebih baik? Orang yang tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah capek sama sekali, nggak pernah susah sama sekali, dengan orang yang bisa sakit, bisa capek, dan bisa susah. Itu kalau kita mesti milih tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah susah. Tapi kalau kata guru saya tidak, justru akan lebih baik orang yang pernah sakit, bisa capek, dan hidupnya sekali-sekali susah. Karena dari sakit, dari capek, dari susah, itu kita bisa ngambil banyak sekali hikmah. Kita bisa ambil banyak sekali manfaat. Orang bisa mensyukuri nikmatnya rasa sehat secara lebih serius dan dalam adalah orang yang pernah sakit. Orang bisa merasa dapat anugerah luar biasa ketika hidupnya senang, itu orang yang pernah merasakan sumpek, merasakan susah. Orang bisa bersyukur atas nikmat kebugaran, itu orang yang bisa capek dan pernah capek. Dan itu menunjukkan Allah masih care sama kita, masih peduli sama kita. Jadi katanya guru saya, loh, bersyukurlah kalau kita masih bisa capek. Pak, saya belajar lama-lama kok capek. Lu masih manusia. Saya kok bisa sakit, gampang sakit, masih manusia. Jadi harus kita syukuri situasinya apapun. Enak mana hujan atau hujan terus, atau ndak hujan-hujan, atau itu nanti akan kelihatan bahwa keragaman, dinamika, dan perubahan itu lebih enak untuk kita dibandingkan situasi yang tidak berubah-berubah. Oke, itu catatan pertama ya untuk ngaji malam ini. Jadi
Alhamdulillah saya masih manusia, bisa sakit. Kayak gini misalnya kok 2 jam sudah tidak kuat, ya alhamdulillah juga masih manusia juga, bisa capek. Pak Mbok yo ngajinya yang sampai luamah gitu sampai jam 3, tidak kuat aku. Iya. Jadi saya syukuri sehat yang 50% malam ini. Yang kedua, saya itu sudah bikin materi hari ini Malik bin Nabi panjang-panjang. Ternyata pulang ke kantor ketinggalan. Sampai rumah tadi, waduh materiku carry. Mau balik ya kantornya sudah dikunci. Jadi akhirnya saya cari, saya punya materi apa yang sekiranya belum saya sampaikan di ngaji. Ketemulah materi ini. Materi tentang hikmah, wisdom. Ini materi yang sering sekali saya ditanya, belajar filsafat itu gunanya apa? Ada ndak sih filsafat itu dalam Islam dan seterusnya. Yang menyambungkan filsafat dengan agama, dengan kita, dengan Islam itu ya ada di keywordnya, ada di wisdom, ada di hikmah. Kita ngomong sedikit-sedikit saja nanti tentang wisdom apa, paling tidak kita dapat gambaran selama ini apa sih yang dimaksud hikmah yang diomongkan oleh para filosof sejak kelahirannya di Yunani. Filsafat itu kan dikenal sebagai love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Cuma kita jarang menggali apa itu kebijaksanaan. Maka malam ini kita coba ngomong tentang wisdom. Dan singkat mungkin tidak panjang-panjang. Karena ini ngaji yang penting kita dapat barokah dan pahalanya cari ilmu. Setelah itu kita istirahat biar tidak capek. Oke, bismillah ya. Langsung saja. Wisdom itu kalau pakai istilahnya orang Buddha, berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Itu orang bijaksana. Jadi kemampuan berpikir dan mencari ilmu sekaligus mampu menjalankan ilmunya. Itu wisdom. Jadi ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. Semua yang kita ngaji dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir 2 minggu yang lalu, itu akan melahirkan kebijaksanaan kalau dia jadi rumus praksis hidup kita menuju yang baik. Jadi wisdom itu orangnya mampu mikir dan mampu bertindak. Ya, kalau level-level kita biasanya masih ability to think. Mau bertindak itu susah. Nanti yang sudah sepuh-sepuh, yang belum sempat mengejar banyak pengetahuan, itu biasanya dapat hikmah dari pengalaman. Otomatis. Makanya di situ ada insight, ada common sense, ada experience, ada understanding. Jadi bahannya pengetahuan itu banyak, tidak cuma dari kita ngaji kayak gini atau baca kitab. Tapi dia melahirkan hikmah, melahirkan kebijaksanaan kalau muncul dalam act, muncul dalam tindakan. Kalau di filsafat Yunani tipenya 2. Yang pertama phronesis, yang kedua sophia. Selama ini kita kenalnya sophia. Yang kebijaksanaan transendental, yang berpikir abstrak, metafisik, itu dekat ke sophia.
Ada satu lagi namanya phronesis. Phronesis itu tadi, kalau ada orang ngomong ilmu dan amal, itu phronesis. Jadi pengetahuan yang nyambung dengan praksis hidup kita sehari-hari. Itu namanya phronesis. Jadi orang bijaksana itu mirip kayak orang Jawa. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Kelakon itu berarti ya beneran kita disebut orang berilmu. Kalau bahasa Yunani berarti kita serius disebut orang bijaksana kalau pengetahuan dan tindakan kita nyambung. Hari ini kan kita lihat di TV itu banyak orang pinter-pinter, ya dokter, ya profesor, ya anggota DPR, tapi ilmunya sama kelakuannya tidak nyambung. Yang diomongkan mungkin mulia semua, tapi yang dilakukan bisa kebalikannya. Saya seminggu libur itu, tak ingat di media itu, beritanya itu berita hampir semua tidak bijaksana. Ada kasus tiang listrik lah, ya kan? Ono kasus hidung pesek lah, ada kasus, ya kan? Itu bukan berarti mungkin dasar pengetahuannya apik kabeh, semua benar, cuma ada tidak pasnya. Tidak pas ini loh yang disebut tidak bijaksana, kurang wisdom, kurang hikmah. Jadi maka kuncinya belajar filsafat itu harus dia melahirkan hikmah, kesesuaian antara think dan act, pemikiran dan tindakan. Terus mungkin jarang ada yang tahu bahwa istilah sapiens itu sinonim dengan istilah Sophia. Makanya manusia itu disebut Homo sapiens. Ini tak ceritani sebentar ya sejarahnya alam semesta manusia itu. Alam semesta ini kalau versi barat diawali dari namanya Big Bang. Big Bang itu sekitar 13-14 miliar tahun yang lalu. Tidak usah dibayangkan kalau uang kayak gimana itu. Pokoknya suwi banget terjadi Big Bang. Gara-gara Big Bang ini nanti ada lahir materi, energi, ruang, dan waktu. Kalau ilmu itu melahirkan ilmu fisika. Jadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. 300 tahun setelah itu lahir atom, molekul. Atom molekul itu ketika materi sama energi kawin. Nggak usah tanya penghulunya siapa. Jadi bersenyawa. Ketika nanti melahirkan atom, materi sama energi. Nanti gabungan dari atom lahir molekul. Itu sekitar 300 tahun setelah itu. Dan ini panjang sampai sekitar 3,5 miliar tahun. Kalau yang atom molekul tadi, kalau ilmu namanya ilmu kimia yang mempelajari. Sampai 3,5 miliar tahun ke belakang itu muncul namanya organisme. Organisme itu ketika tadi molekul-molekul bersenyawa lagi, kawin lagi, terus strukturnya jadi kompleks. Muncul macam-macam makhluk hidup, muncul macam-macam organisme. Ya. Sampai sekitar 700.000 tahun yang lalu muncul
organisme yang sampai hari ini kita kenal sebagai manusia. Kemudian 100.000 tahun yang lalu, dari 6 spesies manusia ini yang survive 1 spesies, ya kita hari ini. Dan kita juga mengalami beberapa revolusi. Jadi 100.000 tahun yang lalu itu revolusi kognitif namanya. Lahir manusia yang namanya Homo sapiens. Terus 70.000 tahun kemudian 12.000 tahun yang lalu ada revolusi pertanian. 500 tahun yang lalu ada revolusi industri. Itulah manusia, sapiens. Jadi Sophia yang itu kebijaksanaan itu sinonim dengan sapiens. Jadi hidup kita itu betapa kecilnya kita. Sejak 14 miliar tahun yang lalu. Usia kita paling berapa puluh tahun. Makanya ndak usah kemaki. Ya kita itu kecil. Sak pinter-pinternya kita, sak dahsyat apapun yang namanya manusia, dia kecil. Jadi itu sapiens. Jadi makanya manusia disebut Homo sapiens. Sapien itu sinonim dengan wisdom. Nanti ada pandangan bahwa hidup ini, cirinya manusia itu sebenarnya ya ada di wisdom itu. Itu kan ada tokoh biologi Carolus Linnaeus yang bilang bahwa the dominant feature of human was wisdom. Jadi feature itu wajahnya, karakter utama, tampilan utama yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain itu wisdom. Maka yang belum menemukan wisdom, kemanusiaannya belum utuh, belum jadi manusia. Kalau filsafat itu cinta wisdom, cinta kebijaksanaan, itu sebenarnya kita belajar filsafat itu belajar jadi manusia yang benar. Jadi ndak ribet, bukan sesuatu yang kan selama ini belajar filsafat itu rasanya elit luar biasa, pokoknya ngerti filsafat itu kayak keren banget. Kayak gaya ngono kan, bayanganmu ngono. Ndak, sebenarnya sederhana. Belajar filsafat itu belajar jadi manusia. Bagian apanya? Karakter utamanya. Yaitu aspek sapiensnya, wisdomnya. Biar manusia itu berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Jadi itu nyawa tujuannya filsafat. Ya tak tambahi ayat kalau tidak percaya. Ya wis. Boleh kan sekarang gitu, kalau tidak ono ayatnya kamu nanti dituduh bikin-bikin. Ini dari Allah loh, bukan dari saya. Ya, banyak sekali orang bilang kalimat Qur'annya mana, hadisnya mana. Iya, Quran dan hadis pasti baik dan pasti benar. Cuma kita yang membaca Quran, memahami hadis itu tidak pasti baik dan tidak pasti benar. Itu yang sering orang miss. Seolah-olah begitu saya punya rujukan Quran hadis, aku mesti benar. Belum. Karena kita manusia, kita bisa salah, bisa keliru. Loh apa enggak boleh Pak, pedoman Quran hadis? Ya boleh. Bahkan wajib dan harus. Karena kita punya keterbatasan-keterbatasan. Cuma pemahaman kita bisa keliru. Kan itu rumusnya. Makanya enggak sah gaya. Kan kuncinya di situ. Kalau di Quran ada afahasibtum amnama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Itu tadi sejarah penciptaan yang saya ceritakan 14 miliar yang lalu itu pasti kejadiannya tidak kebetulan. Katanya Allah, apa mbok anggap
Itu apa itu bahasa Indonesianya. Apa kamu anggap kami ciptakan kalian itu abasa, iseng aja main-main. Tadi dari atom, molekul, organisme, terus yang menang cuma manusia. Ini skenario ini kan yon bukan main-main. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu nanti kembali padaku lagi. Jalannya jadi manusia yang baik. Itu maunya Al-Quran. Nah, kalau yang hikmah ini, wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Jadi Al-Quran ngomongnya, ingatlah nikmat Allah pada kalian dan apa yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab wal hikmah. Jadi kita punya dua pedoman, tidak cuma yang tertulis yang namanya kitab, Quran, hadis, tapi juga ada hikmah. Jadi Al-Quran juga nyuruh kita mikir, belajar jadi manusia yang baik lewat jalur hikmah. Dari Alkitab wal hikmah itu kita ya'idzukum bih. Ya'idzukum bih itu yuk kita ambil nasihat banyak-banyak. Ya kalau hikmah itu sinonimnya falsafah, ya berarti kita ambil nasihat dari Sokrates, tidak masalah. Dari Plato, tidak masalah. Dari Nietzsche juga tidak masalah. Wong ngambil nasihat itu kan berarti ngambil yang baik-baik. Dari Alkitab juga tidak masalah, pasti. Jadi ada dua yang diberikan oleh Allah pada kita dan termasuk nikmatnya dan kita disuruh bersyukur. Alkitab wal hikmah. Jadi ngaji filsafat ini termasuk bentuk syukur kita. Kita menggali hikmah. Oke, terus